Terima kasih yang saya hormati Bapak Sekda. Kami bersyukur Pak Sekda bisa datang berkunjung ke kantor kami, melihat situasi di kantor kami yang hari ini giat kami dari DLH bahwa program pemerintah tentang dari Kementerian KLHK bahwa pengurangan sampah. Jadi kami mencoba dari diri kami tentang bagaimana limbah-limbah sampah plastik ini yang selama ini tidak ada manfaatnya, kami coba buat menjadi punya nilai bermanfaat untuk sebuah tempat. Misalnya kami buat bentuk-bentuk bunga ini ya, tujuannya untuk menjadi contoh kepada masyarakat sekitar bahwa ternyata plastik ini punya manfaat kalau kita kelola dengan baik. Saya bikin kerajinan tangan, bunga dan lain sebagainya, itu manfaat yang paling gampang untuk dikelola. Dan itu membantu pengurangan sampah yang hari ini target kami bahwa sampah per hari di Kabupaten Nabire itu 37 ton per hari. Bagaimana sampah itu bisa berkurang ke TPA? Jangan lagi 37 ton. Mungkin langkah awal kami mulai dengan ini, izin Pak Sekda, dengan membuat karya-karya tangan teman-teman DLH untuk membuat hiasan bunga dari limbah plastik botol minuman mineral, dan kedepannya mungkin limbah plastik ini bisa punya nilai ekonomis yang lebih tinggi. Mungkin dicacah, kemudian nanti diolah menjadi biji plastik. Tapi untuk sementara mungkin nanti kita lakukan pencacahan dulu. Nah, dengan bank-bank sampah yang sudah terbentuk dengan dukungan dari provinsi, DLKP provinsi, kami sudah mulai membuat bank-bank sampah. Kedepannya dengan ada bantuan nanti mesin pencacah, itu bisa membantu masyarakat dan bantu kami pemerintah daerah melalui DLKP untuk mengurangi sampah limbah sampah plastik. Dan kebetulan tahun lalu kita dapat bantuan pembangunan TPST, yaitu kalau dibilang pabrik sampah, pengolahan sampah. Nanti di sana sudah bisa kita kelola sampah yang nantinya di tahun 2030 itu TPA harus ditutup. Jadi kami minta dukungan pemerintah untuk hari ini bagaimana di tiap kelurahan kalau bisa ada TPS 3R. Jadi TPS 3R itu nanti dikelola oleh masyarakat setempat dan hasilnya pun untuk masyarakat. Jadi sampah itu punya nilai ekonomis, bisa mendapatkan penghasilan bagi masyarakat. Itu harapan kami ke depan, agar TPA ke depannya di 2030 kami sudah tidak bisa membuang sampah lagi di TPA di Kaladiri. Demikian, untuk itu terima kasih untuk dukungan Pak Bupati, Pak Sekda yang selama ini menjadi perhatian bagi kami. Kami dapat dukungan luar biasa untuk bagaimana penanganan sampah dengan bantuan-bantuan fasilitas yang sudah diberikan kepada DLH. Mungkin demikian, izin Pak Sekda. Izin Pak Kadis, terkait sudah berapa lama disediakan keterampilan atau ini baru dua minggu belakangan ini. Tiap hari kami dengan teman-teman dari persampahan mengumpulkan botol-botol untuk kita buat kerajinan seperti ini. Ada juga sekolah-sekolah binaan kami, sekolah adiwiyata. Izin Pak Sekda, kemarin Nabire mendapat juara nasional, mewakili nasional. Nabire mendapat juara nasional sekolah adiwiyata. Itu sekolah itu yang kami bina selama ini, beberapa sekolah kami bina untuk bagaimana menjaga lingkungan sekolahnya, membuat pupuk kompos, kemudian limbah plastik juga mereka olah seperti begini. Jadi kemarin kita Nabire izin, coba kami belum melaporkan ke pimpinan bahwa Nabire waktu itu Pak Asisten Satu mewakili menghadiri penerimaan penghargaan dari pusat bahwa Nabire mendapatkan juara 1 untuk sekolah adiwiyata tingkat nasional. Selain di sekolah mungkin ada pengembangan untuk tempat-tempat lain untuk ini kami bekerja dengan komunitas peduli lingkungan juga. Mungkin kedepannya kami akan bersama-sama bagaimana mengolah sampah plastik mempunyai nilai jual dan nilai ekonomis. Itu yang kita akan lakukan dengan teman-teman komunitas peduli lingkungan yang hari ini kita sering libatkan mereka dalam aksi-aksi Grebek Sampah. Bapak Sekda izin mungkin melihat dengan semangat yang dilaksanakan oleh DLH sendiri, mungkin ada respon positif begitu pada mereka, silakan. Iya, selamat siang. Pertama-tama memang setelah pagi tadi saya berkunjung ke kantor DLH di sini, saya melihat pegawai lagi kerja-kerja dengan sampah-sampah yang dibuang tapi dimanfaatkan ini. Ya, tertarik dan saya memberi apresiasi kepada pimpinan KDLH dan teman-teman yang walaupun sehariannya mereka urus sampah, tapi dari sampah itu ada nilai-nilai positif yang mereka bisa tunjukkan kepada kita, baik teman-teman aparat pegawai di dinas-dinas lain, badan lain, tapi juga masyarakat dan juga di tempat-tempat pendidikan, seperti apa yang tadi dijelaskan Kepala Dinas. Ini menjadi satu contoh untuk bagaimana kita bisa membuat sampah itu tidak harus menjadi beban, tapi itu juga bisa dimanfaatkan untuk
jadi satu produk yang bisa membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Memang kami sadari bahwa sampah ini menjadi salah satu masalah pemerintah daerah selama ini. Dengan terpilihnya Pak Mesak waktu periode pertama, salah satu kebijakan dan agenda prioritasnya adalah sampah. Sehingga beberapa waktu, 2 tahun yang lalu, sampah ini menjadi prioritas bagi kami, menjadi fokus bagi kami, baik Bupati, saya, Sekda, tapi juga Kepala Dinas dan jajaran untuk tetap semangat untuk bekerja tanpa pamrih, membersihkan dalam kota. Memang banyak hal, banyak tantangan, dari fasilitas yang belum terpenuhi, namun secara berangsur-angsur pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi juga sudah turut mengambil bagian dalam pengelolaan sampah ini, sehingga kota kita ini bisa bersih. Kami memang punya cita-cita ke depan bahwa dengan periode kedua dari Bapak Mesak, Kota Nabire ini akan menjadi kota yang indah dan bersih. Apalagi beberapa hari yang lalu Pak Bupati sampaikan bahwa perintah Presiden kota ini ada, setiap kota harus dibikin kota wisata, sehingga sampah, tapi juga ada hal-hal spanduk dan sebagainya yang memang tidak beraturan, harus ditertibkan oleh pemerintah daerah, sehingga kota ini menjadi nyaman, menjadi indah, menjadi bersih, untuk didiami dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Mungkin Pak Sekda, terkait apa yang disampaikan oleh DLH sendiri, mungkin apa bisa diterapkan di OPD-OPD yang lain untuk kedepannya, adanya seperti keterampilan kayak gini ya, pengelolaan sampah. Baik, terima kasih. Memang tadi saya datang lihat dan saya bilang ini dibikin, dijual atau bisa dikasih ke teman-teman, ke dinas-dinas lain, supaya nanti pada halaman kantor dan di pekarangannya bisa nanti dimanfaatkan, dan pada gilirannya kantor-kantor tersebut tidak terima dari DLH, tapi mereka langsung bisa berkarya, inovasi sendiri untuk memanfaatkan, membantu dinas DLH yang sehariannya bergelut dengan sampah. Tapi kita bantu untuk mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.